dan juga Ruth ya. Jadi mereka punya nama baptisan. Ini Rino ini jadi Boas dan ini jadi Ruth. Jadi Boas dan Ruth disatukan ya, menjadi hal yang luar biasa. Siapa itu Boas, siapa itu Ruth? Ruth orang asing, lalu Boas adalah orang Israel asli. Lalu mereka disatukan. Saudara dengar baik, ketika mereka disatukan, apa yang terjadi? Silsilah Yesus ada berdasarkan keturunan Boas, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita percaya bahwa nanti Boas dan Ruth, asal kau tetap percaya dengan Yesus, sungguh-sungguh dengan Yesus, saya percaya rumah tanggamu pasti diberkati Tuhan. Rumah tanggamu pasti kuat. Rumah tangga rapuh kalau tidak ada Tuhan. Rumah tangga kuat kalau ada Tuhan. Ya, itu menjadi konsep kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara. Rino tergolong muda, 20 tahun dia menikah. Tapi saya mau bilang dengan Rino, saya lebih muda dari kamu menikah. Saya menikah 20 tahun kurang 6 bulan. Jadi artinya 19 tahun setengah saya menikah. Ya, jadi pernikahan yang utuh dan kuat bukan ditentukan karena mungkin dia masih muda, relatif masih kecil, sehingga dia itu runtuhlah cepat rumah tangganya. Tidak. Kekuatan rumah tangga itu terletak ketika kita menempatkan rumah tangga itu ada di bawah kakinya Tuhan Yesus. Jadi kalau rumah tangga diletakkan di tangan Tuhan, pasti rumah tangga itu kokoh dan kuat. Kenapa? Karena Tuhanlah yang merancangkan pernikahan itu. Maka hari ini saya sampaikan ada 3 hal penting bagi kita. Yang pertama, bahwa pernikahan itu Tuhan yang merancang. Yang kedua, bahwa pernikahan itu adalah sebuah hubungan yang digambarkan antara Kristus dan gereja. Dan yang ketiga, pernikahan itu punya masalah. Gak ada pernikahan sekalipun dia cinta Yesus sungguh-sungguh gak ada masalahnya. Pasti ada masalahnya. Tapi orang yang cinta Yesus, masalah boleh datang segudang, tapi dia tetap akan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18 mulai. Kejadian pasal yang kedua ayat 18 mulai. Ya, tolong ditampilkan, ada? Ya, ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, Bapak Ibu, pernikahan itu ada 3 hal yang penting kita perhatikan. Ada pernikahan yang dipaksakan, terpaksa menikah. Ada pernikahan yang normal karena umur sudah dewasa, ya nikah sudah. Yang ketiga, ada yang pernikahan spesial. Pernikahan spesial itu sebelum dia mengarah kepada pernikahan, sebelum dia punya pasangan hidup yang namanya pacaran, dia adalah orang yang cinta Tuhan dan sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan pasangannya. Dia minta pasangannya kepada Tuhan. Jadi dia tidak melihat dari mata turun ke hati langsung I love you. Nah, itu. Ini pernikahan yang terpaksa bisa terjadi begitu. Pernikahan normal juga bisa terjadi begitu. Tapi pernikahan spesial, dia bukan dari mata turun ke hati langsung I love you. Tapi betul-betul dia bersujud di hadapan Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan pasangan yang tepat dalam dirinya. Saya sebagai pendeta, semua anak-anak kami sebelum mereka punya pacar, masih SMP, saya sudah doakan pasangan mereka. Saya minta kepada Tuhan supaya kirim pasangan mereka. Dan puji Tuhan sudah ada 4 yang menikah, dan mereka diberikan Tuhan semua pasangan yang seirama, pasangan yang baik, pasangan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tinggal 1 lagi anak saya yang belum menikah, dan terus kita minta supaya Tuhan kasih dia pasangan yang tepat dan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika anak-anak kita punya pasangan yang tidak tepat, membesarkan mereka dari 0 tahun masih mungkin jadi setitik benih di kandungan, sampai dia lahir, dibesarkan sampai usia dewasa, itu sudah cukup kita menderita membesarkan mereka. Lalu ketika mereka tetap menikah,
lalu juga pernikahannya tidak menjadi pernikahan yang seimbang, maka itu juga menjadi celah bagi kita. Itu menjadi kesusahan bagi kita. Oleh karena itu orang tua harus terlibat untuk pasangan anak-anaknya. Kenapa saudara? Karena itu penting. Jangan biarkan anak-anak kita, biarkan saja memilih seperti begitu saja. Boleh, tapi arahkan mereka supaya mereka mencari orang-orang yang betul-betul takut sama Tuhan. Karena itulah kunci sukses rumah tangga. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan yang memulai pernikahan. Ini yang saya bilang tadi, yang pertama, bahwa pernikahan itu Tuhan yang rancang. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Berarti Tuhan sudah mempunyai program bahwa manusia itu harus punya pasangan. Ya, harus punya pasangan. Ya, Bapak Ibu, pernikahan Kristen yang sah dan benar menurut Alkitab adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Itu namanya disebut pernikahan. Karena sekarang sudah ada pernikahan sesama jenis. Itu sudah ada loh saudara. Nah, pernikahan yang benar adalah satu laki-laki dan satu perempuan, karena itulah yang dirancangkan Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Pertama sekali Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah. Itulah manusia. Lalu setelah itu Tuhan buat manusia itu tertidur, diambillah dari salah satu tulang rusuknya. Dengar, Ruth, kamu tulang rusuk, bukan tulang rusak. Ya, tulang rusuk. Nah, tulang rusuk dikatakan apa? Supaya dikatakan di situ, aku akan menjadikan penolong. Tulang itu menjadi penolong. Makanya saya mau bilang kemarin waktu saya counseling pernikahan bagi mereka, bahwa laki-laki dan perempuan siapa yang lebih hebat? Perempuanlah yang lebih hebat. Saya setuju sama. Perempuan yang lebih hebat. Ya, bahkan ada satu kalimat yang berkata, sukses seorang pria itu karena ada seorang wanita di belakangnya. Nah, wanita juga menjadi orang hebat, orang luar biasa. Makanya kita bapak-bapak jangan kita menyakiti hati istri-istri kita. Jangan sakiti hatinya mereka. Tahukah Bapak Ibu Saudara, mereka menjadi orang yang hebat karena mereka lah yang melahirkan orang hebat. Tidak ada seorang presiden tanpa seorang wanita yang melahirkan. Tidak ada teknologi canggih tanpa seorang wanita yang melahirkan. Jadi wanita itu harus dihargai dan dihormati. Nggak boleh dibuat dia menjadi kelas 2. Wanita itu harus terhormat di rumah tangga. Dengarkan Rino, saya tidak akan mungkin menghormati istrimu. Termasuk papa mamamu nggak akan menghormati istrimu kalau kau tidak memulai kau menghormati istrimu. Sayalah yang harus menghormatinya, maka orang lain akan ikut menghormatinya. Oleh karena itu, Rino harus betul-betul menghormati kamu punya istri. Tuhan sudah kasih buat kamu seorang penolong, ya. Kau nanti menjadi orang hebat, kau punya keturunan karena istrimu. Dia lahirkan orang-orang hebat untuk engkau nantinya, dan sehingga kau menjadi orang hebat. Karena seorang istri yang ditempatkan Tuhan bagi kita. Banyak orang menyepelekan istrinya. Banyak orang menganggap istrinya itu cuma kelas 2, kelas 3. Tidak menganggap dia adalah orang yang setara. Kita sepadan. Tidak boleh berbeda. Suami istri itu walaupun dia perempuan, nggak boleh kita anggap dia kelas 2. Dia adalah sama derajatnya dengan kita. Tapi kenapa kita menjadi orang penting di keluarga? Karena Alkitab tulis, ya coba lihat saudara, posisi laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Nanti mereka sekarang ini kan posisinya nanti si Boas ini di sebelah kanan, istrinya sebelah kiri kan. Nah, kenapa di sebelah kanan? Setiap orang yang disebut tangan kanan itu artinya apa? Kepercayaan pimpinan perusahaan. Kalau kamu dibuat rumah tangga, siapa yang ciptakan rumah tangga? Tuhan Allah yang ciptakan rumah tangga. Rumah tangga itu sebuah organisasi. Yang
yang pertanggungjawabannya adalah kepada Tuhan. Maka Tuhan memilih suami sebagai tangan kanan Tuhan di tengah keluarga, sehingga suami itu menjadi pemimpin. Tapi kesetaraannya antara wanita dan perempuan setara, tidak berbeda. Jadi kita nggak boleh melecehkan wanita. Wanita itu adalah mahal. Haleluya. Wanita itu sangat penting. Sepertinya wanita, apalagi nih, wanita nggak punya anak, kok nggak dianggap berarti. Bisa mamanya, papanya suruh anaknya cari istri lain hanya untuk mendapatkan keturunan. Kan nggak boleh begitu. Harus mereka itu harus diangkat terus derajatnya sebagai kaum yang lemah. Kata Petrus, mereka itu kaum lemah secara kacamata dunia, ya. Mereka kaum lemah. Nah, oleh karena itu perhatikan mereka, kata Petrus, supaya apa? Supaya doamu tidak terhalang. Laki-laki yang menyepelekan istrinya, doanya seperti apapun terhalang. Laki-laki yang tidak menghormati istrinya, doanya nangis puasa pun tidak akan dijawab oleh Tuhan. Jadi istri itu harus dihargai. Nah, bahwa manusia itu bahan dasarnya adalah tanah. Bahan dasarnya tanah. Makanya kita menjadi lemah sebenarnya. Bahan dasarnya tanah. Lalu kamu bahan dasarnya tulang. Jadi kalaupun agak keras pendapat wanita, ya maklumlah, bahan dasarnya aja udah beda. Satu tulang, satu tanah, gitu ya. Makanya karena itulah Tuhan tempatkan kamu menjadi penolong bagi dia. Ya, kamu penolong ya. Satu, kamu bukan tulang rusak. Yang kedua, kamu bukan penodong. Tahukah penodong? Suami pulang, dihargainya suami pulang karena berapa setorannya, bawa apa ke rumah, itu namanya penodong. Suatu ketika seorang ibu, suaminya kerja, lalu istrinya di rumah, suaminya pulang malam, diketok-ketok pintu, lalu sebelumnya udah ditaruh di kursi panjang di luar, ada sarung, ada bantal, udah taruh di situ. Lalu istrinya bilang begini, "Ap, coba tunjukkan apa yang kau bawa dari kacanako. Kalau sesuai dengan selera, pintu terbuka buat kau. Tapi kalau tidak sesuai dengan selera, saya sudah siapkan di situ kursi panjang, bantal dan sarung. Kau tidur di luar saja." Ini namanya istri penodong, bukan istri penolong. Jadi Ruth, kamu adalah istri penolong, bukan penodong. Kamu bukan tulang rusak, tapi kamu adalah tulang yang baik dari tulang rusuk. Tapi dengarkan, Rino, dia tidak terbuat dari tulang kaki dan tulang tangan yang tiap hari kau kesal, kau jadikan dia menjadi sasaran untuk ditinju dan sasaran untuk ditendang. Dia tidak terbuat dari tulang kaki dan tulang tangan. Tapi dengarkan Ruth, kau bukan terbuat dari tulang kepala. Walaupun kau besok lebih hebat daripada Boas, mungkin kau lebih pintar cari duit, bukan berarti Boas jadi di bawah kaki. Atau dibilang DKI ya. Hah? Apa itu DKI? Di bawah? Ada di sini? Haleluya. Suatu ketika ada seminar, ya seminar, lalu ini dibuat seperti begini. Nah, lalu MC-nya bilang begini, bapak-bapak, itu seminar bapak-bapak, saya minta semua pindah ke sebelah. Semua pindah ke sebelah. Pindahlah semua bapak-bapak itu ke sebelah. Baru yang kedua dia bilang begini, bapak-bapak, siapa kira-kira di antara bapak-bapak yang takut sama istri? Kalau yang takut sama istri, segera pindah ke sebelah. Pindah semua, Pak. Cuman satu di pojok nggak pindah. Wah, berarti ini bapak nih orang hebat nih. Kok nggak pindah? Ini suami yang hebat. Rino bilang, itu saya, Pak.
Tapi gini Rino, saat diwawancarai dia bilang, Pak, Bapak hebat berarti. Bapak nggak takut sama istri. Kenapa Bapak nggak pindah dari sana ke sini, Pak? Langsung dia bilang begini, iya Pak. Tadi pagi waktu saya berangkat, istri saya bilang, sekali kau duduk di satu bangku nggak boleh pindah. Jadi gimana nih? Sama juga. Jadi sekali katanya duduk di satu bangku nggak boleh pindah. Waduh, ya. Jadi dengarkan tuh, tidak boleh begitu, ya. Jadi nggak boleh menjadi kau buat Rino di bawah pimpinan gua. Sehebat apapun kau ke depan, pemimpin adalah Rino. Pengambil keputusan adalah Rino. Karena dia yang Tuhan tempatkan menjadi kepercayaan Tuhan dalam organisasi rumah tangga. Ya, lihat ayat yang terakhir dari pasal ini. Ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir, ini terakhir nih. Kejadian 2. Ini dia, ya. Mereka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu tetapi mereka tidak merasa malu. Kata telanjang bukan berarti masalah soal tidak pakai baju dan tidak pakai baju lah, kira-kira begitu. Bukan itu. Masalah telanjang adalah suami istri tidak ada yang tersembunyi. Jadi nggak perlu bohong. Aduh malu sama istri. Kalau saya ngaku malu, nggak perlu. Ingat, pekerjaan yang keras dikerjakan oleh setan. Menaruh rasa malu itu dalam diri pribadi dua-dua itu, supaya tidak saling mengaku, supaya tidak saling terbuka, supaya mereka menjadi sasaran setan untuk dihancurkan. Rumah tangga yang tidak terbuka, rumah tangga yang tidak mau saling membuka diri dengan pasangannya, ada yang disembunyikan, itu adalah merupakan makanan lezat buat si setan. Tinggal tunggu waktu mereka akan hancur. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, harus kita mulai menjadi keluarga yang terbuka. Keluarga yang tidak perlu malu. Kalau salah ya bilang salah. Sebenarnya suami-suami yang ada, yang paling sungkan dengan suami itu tidak suka minta maaf. Ini menjadi masalah. Udah tahu salah tapi nggak suka minta maaf. Jadi Rino, kalau salah minta maaf saja. Ya, kadangkala istri kita, Bapak Ibu jangan berpikir istri kita kebutuhannya dari kita cuman uang, enggak. Dia butuh totalitas hidupmu ada di sisinya. Dia butuh engkau ketika salah, kau minta maaf. Itu kebutuhannya, bukan masalah soal uang. Karena saya percaya uang akan hadir ketika nilai kekeluargaan kita, nilai rumah tangga kita ada terlibat Yesus di dalamnya. Gak usah perlu takut tentang kehidupan ke depan. Saya gak perlu takut. Saya sebagai pendeta di sini nikah lebih muda daripada Boas. Saya gak pernah pikirkan dan saya gak takut tentang masa depan. Tapi yang saya pikirkan bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Ketika engkau hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan akan kasih semuanya. Tuhan akan kasih. Yang gak usah takut. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Lalu yang kedua yang kita akan lihat hari ini adalah bahwa rumah tangga itu adalah merupakan sebuah hubungan. Ya. Pernikahan itu hubungan antara, jadi rumah tangga itu adalah merupakan surga atau minimalimas apa susah. Ya, jadi bahwa rumah tangga itu adalah surga kecil di bumi. Surga kecil di bumi. Itulah rumah tangga. Kenapa? Suami itu digambarkan sebagai peranan Allah dalam rumah tangga. Disebut kepala. Lalu istri itu
itu tubuh. Gereja itu tubuh. Jadi rumah tangga adalah hubungan antara Kristus dan gereja. Rumah tangga itu hubungan Kristus dan gereja. Makanya lihat Alkitab, begitu penting pernikahan. Lihat dikatakan, dicatat oleh Alkitab, yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Kenapa? Karena hubungannya adalah Allah dan manusia. Kamu sebagai gambaran Allah, bahwa Ruth adalah sebagai gambaran gereja. Itu gambarannya. Nah, ada yang disebut Sulaiman dan Solamit. Sulaiman itu adalah suami, Solamit itu adalah gereja atau istri. Suami yang merupakan gambaran daripada Allah dan istri adalah gambaran daripada gereja. Jadi rumah tangga itu, rumah tangga Kristen harus menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga itu. Kuncinya di mana? Kuncinya di pria. Ya, kuncinya di pria. Soal kerohanian, kuncinya di pria. Itu yang Tuhan tempatkan. Makanya Rino saya sudah sampaikan bahwa laki-laki itu atau suami itu panggilannya 3. Suami itu panggilannya 3. Pertama, panggilannya sebagai imam. Apa itu imam? Membawa seisi rumah kepada Tuhan. Tanggung jawab suami untuk membawa seisi rumahnya kepada Tuhan. Jadi nggak boleh malas ke Tuhan. Harus setia ke Tuhan. Nggak boleh malas. Yang kedua, dia sebagai nabi. Seorang nabi artinya apa? Membawa Tuhan masuk ke rumah. Bawa Tuhan. Kita mungkin suami-suami bekerja ada masalah, ada persoalan. Jangan bawa persoalanmu pulang ke rumah. Bukankah seringkali terjadi masalah di rumah tangga karena kita bawa persoalan dari luar ke dalam? Para bapak-bapak harus membawa Tuhan pulang ke rumah. Jangan bawa masalahmu pulang ke rumah. Cukup masalahmu selesaikan di kantor. Rumah itu tempat engkau berlindung bersama istrimu, mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Dan yang ketiga, suami itu atau laki-laki itu digambarkan sebagai raja. Jadi Rino ini kau imam. Jadi kalau imam nanti ada arisan di rumah, kau yang pimpin doa. Setuju? Setuju nggak? Kau yang pimpin doa ya. Berarti nanti kita kalau ada resepsi kau yang pimpin doa. Hah? Kan ada banyak kan orang-orang karena saya orang Batak kebetulan. Lalu ada arisan di rumah. Pas arisan kan biasanya kan tuan rumah yang bikin doa makan kan. Lalu dari awal istrinya udah dibilang ini, diancam. Nanti kalau pimpin doa langsung kau bangkit ya. Jangan tunggu saya. Istrinya kerjain. Yang bikin doa tuan rumah. Kami minta bapak yang bikin doa. Istrinya di sebelahnya. Kau aja. Langsung suaminya bilang ini, sekali lagi kau nggak mau berdiri untuk pimpin doa, saya akan keluar tinggalkan arisan ini. Jadi memimpin doa, memimpin renungan di rumah. Anak-anakmu nanti jadi orang-orang hebat karena kau pimpin anak-anakmu ke Tuhan. Kau pimpin dengan baik. Begitu loh saudara. Ya, jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu saudara yang terkasih sama Tuhan, kita harus lihat perannya, ya. Peran daripada seorang suami itu sangat tinggi. Gak bisa main-main. Gak bisa main-main. Itu perannya suami. Jadi kamu raja itu apa? Raja itu adalah mencukupi. Jadi kamu gak boleh menjadi suami malas. Gak boleh menjadi suami malas. Ruth untuk hari ini Alkitab bilang, kalau ada suami malas, kalau Rino malas, Alkitab bilang gak usah kasih makan dia. Karena itu kata Alkitab. Ini harus tegas. Kamu gak salah kalau kamu gak kasih makan. Karena itu yang disebutkan Alkitab. Pemalas gak boleh dikasih makan. Hanya orang yang rajin yang boleh makan. Hanya orang kerja yang boleh makan. Jadi hubungan pernikahan itu adalah hubungan antara
Kristus dan gereja. Berarti ciptakanlah shalom di rumah tiap saat. Ya, dengan sapaan I love you full. Ruth pas dia masak, kau peluk dari belakang, walaupun belum sikat gigi, kau cium dari belakang, Mam, I love you full, Mam. Wah, istri yang begini akan bilang begini, ya Tuhan, jikalau boleh, biarlah aku hidup 1000 tahun lagi. Karena ada seorang suami yang begitu memperhatikan. Ya, kadang-kala suami kan, untung sekarang udah nggak ada koran, tapi handphone lebih parah dari koran. Beda. Pap, angkat gas dong, Pap. Pak, Mama mau masak. Ntar. Ayo dong, Pap. Ayo dong, Pap. Dari tadi sudah bilang ntar. Udah biar di situ. Nah itu masalah. Ya. Tapi kalau yang mesra, Mam, aku bantu apa? Temanin belanja ke pasar. Kau yang pegang keranjangnya. Keranjang sudah penuh, masih istri beli pete. Pete taruh digantung di leher. Sambil jalan, gandengan tangan. Nah, ini namanya keluarga harmonis. Ya bos ya. Tapi saya ragu kau harmonis gak sama dia? Hah? Karena tanya aja dia. Ruth, ini kalau menikah nggak boleh begini duduknya. Masukin tanganmu ke tangannya Ruth. Ini, itu dia. Di sini aja udah gak mesra kalian, apalagi dulu. Ya, jadi harus betul-betul tunjukkan Kristus sayang sama kita. Yang ketiga yang saya mau sampaikan hari ini adalah pernikahan itu ada masalahnya. Gak mungkin tidak ada masalah. Pernikahan ada masalah. Coba, udah ada, mungkin di sini udah ada yang jadi opung ya. Sama saya sudah jadi opung. Ya. Jadi Rino, tenang aja. Kamu cuek aja dengan orang. Lo masih muda udah nikah, diam aja terus. Tenang. Nanti kalau sudah ke depan, dia akan lihat seperti Bapak. Ini sekarang umur 53 tahun, tinggal satu lagi anaknya belum nikah. Mungkin 2-3 tahun ke depan kalau nikah, saya sudah sahur rumah tua. Jadi ada baiknya juga. Selesai sudah kan? Jadi matinya nanti nggak begini lagi. Benar loh, matinya gini. Itu apa? Anakku satu lagi belum nikah. Tapi nanti kalau kita sudah selesai meninggalnya saja, artinya bebas kan? Itu ya. Jadi kita dukung dia walaupun muda, justru itu juga ada baiknya juga. Ya, oke. Nah, kita buka dalam Yohanes pasal yang kedua. Ini kita akan lihat Bapak Ibu Saudara ya. Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama. Ini masalah dalam rumah tangga. Ya. Ini cerita ini dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 menceritakan pernikahan di Kana. Ya. Pernikahan di Kana itu kita lihat pertama Tuhan jadikan rumah tangga di Taman Eden. Setelah Yesus datang ke dunia, pertama sekali pelayanan mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu di rumah tangga, di pernikahan. Ya, jadi di pernikahan itu ada mujizat. Nah, kita perhatikan di situ dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Itu ada pada hari ketiga di Israel. Kalau menikah itu 7 hari pestanya. Tapi sekarang dikatakan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Terus ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketiga, perhatikan di sini menjadi masalahnya. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Pada hari yang ketiga, baru hari ketiga, mereka kehabisan anggur. Coba bayangkan kita bikin pesta, lalu belum mau selesai pestanya, baru di pertengahan sudah habis makanan.
Ini akan bikin malu, saudara. Kehabisan anggur. Nah, perhatikan Rino dan juga Ruth, perhatikan anggur ini artinya adalah sukacita. Ya, anggur itu sukacita. Jadi rumah tangga itu yang harus dibangun terus adalah sukacita. Jangan pernah kehabisan anggur di rumah. Kalau kehabisan anggur di rumah nanti akan kita lihat ya. Terus yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Yang kelima, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Terus di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Terus Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat 10. Perhatikan di sini baik. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu perhatikan, kita semua bisa punya masalah. Bapak Ibu yang sudah mungkin menikah 10 tahun, mungkin 20 tahun, bisa saja ada masalah, bisa kehilangan sukacita di rumah tangga. Tetapi bagaimana supaya kita tetap mengalirkan sukacita, kita tetap memberikan sukacita di tengah keluarga itu? Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, ayat yang kedua, coba lihat ayat kedua. Ya, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saudara perhatikan, yang pertama, rumah tangga yang terus menerus ada anggur dalam rumah tangganya, ada sukacita dalam rumah tangganya. Undanglah Yesus tiap hari di rumah. Hanya Yesus yang bisa memberikan sukacita di tengah masalah, di tengah persoalan, di tengah gelombang kehidupan. Yesus bisa memberikan kita sukacita, dan sehingga kita menang menghadapi masalah itu. Yang kedua, ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus ambil peranan. Dikatakan itu berkata kepadanya. Kata berkata ini saya simpulkan adalah doa. Rumah tanggamu akan ada sukacita dalam rumah tangga jikalau kau datang berdoa kepada Tuhan. Doalah merupakan kekuatan rumah tangga. Tidak ada kekuatan kita, finansial kita bukan menjadi kekuatan dalam rumah tangga. Karena finansial kita bisa sekarang ada, besok nggak ada. Tapi jikalau kita punya Yesus, yang tidak ada bisa menjadi ada. Itu yang harus perlu dipegang oleh Boas, doa. Dan yang ketiga, ayat yang kelima, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara perhatikan, ibu Yesus percaya bahwa Yesus bisa melakukan apa saja. Berarti yang ketiga yang harus kita pegang di tengah keluarga adalah beriman terus sama Yesus dalam kondisi apapun. Karena dialah menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang ketujuh dan yang terakhir. Ayat yang ketujuh, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Berarti yang keempat, harus ada ketaatan dalam rumah tangga. Harus ada ketaatan. Sebenarnya rumah tangga rusak karena nggak ada ketaatan. Firman Tuhan sudah atur. Dengarkan nih Ruth, hai istri, tunduklah kepada suamimu.
dalam segala hal, tunduk. Tapi dalam segala hal itu jangan dipakai dengan hal yang salah. Dalam segala hal itu diingatkan lagi di pasal lain, tunduk dalam kebenaran. Jadi kalau suami tidak benar nggak boleh tunduk, harus dalam kebenaran, ya, jadi harus dalam kebenaran. Nah, jadi oleh karena itu suami juga dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sama apa? Sama seperti dirimu sendiri. Kasihi. Nggak boleh main pukul, nggak boleh main kasar sama istri. Harus dikasihi. Ya, kasih sama dengan dirimu sendiri. Jadi 3 hal mengatasi masalah dalam rumah tangga. Yang pertama undang Yesus, yang kedua berdoa, yang ketiga beriman, yang keempat taat. Kalau itu kau pegang, boleh orang sekarang ini ragu. Saya, Bapak Ibu, abang saya yang ada di Jakarta meragukan pernikahan saya. Dan mereka cuma bilang begini, kita tinggal tunggu waktu dan kita siap-siap melihat adik kita akan bercerai. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini kami justru terpanggil jadi hamba Tuhan. Ya Rino ya, jadi semangat terus, maju terus, ya Ruth, setia dengan Tuhan. Kalau sudah mau sungguh-sungguh percaya Yesus, terus percaya Yesus, terus serius sama Yesus, supaya engkau bisa diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu karena engkau sudah memberikan firman, arahan, tuntunan bagi kami secara khusus buat Boas dan Ruth yang sebentar akan disatukan sesuai dengan firman-Mu, diteguhkan nikahnya. Mari Tuhan, engkau berkarya, bekerja, lakukan sesuatu untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ya, Bapak Ibu saudara yang berkasih sama Tuhan, sebelum kita langsungkan pemberkatan nikah ini, ada beberapa hal pertanyaan yang saya mau ajukan, yang tentunya yang harus dijawab, dan setelah itu nanti akan ada janji pernikahan mereka yang kita dengar bersama-sama. Yang pertama adalah saya akan bertanya kepada Rino, apakah kamu sudah sungguh-sungguh menerima Ruth ini menjadi istrimu? Ya Pak. Oke. Yang kedua, apakah masih ada wanita lain yang belum kamu putuskan sampai hari ini? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Oke, baik. Demikian juga kepada Ruth. Ruth, apakah kamu sudah sungguh-sungguh menerima Rino sebagai suamimu yang sah? Iya Pak. Baik, puji Tuhan. Yang kedua, apakah sampai hari ini masih ada laki-laki lain yang belum kamu selesaikan? Tidak ada. Baik, puji Tuhan. Kepada semua keluarga, Bapak Ibu sudah dengarkan apa yang mereka lakukan, katakan. Saya mau bertanya kepada kita semua, apakah betul apa yang diakui mereka, bahwa mereka itu tidak ada lagi pasangan lain yang belum diselesaikan di luar? Apakah itu benar menurut Bapak Ibu? Oke, baik, puji Tuhan. Tuhan berkati. Nah, kalau demikian saya mengundang Rino maju ke depan, dan juga Ruth, silakan gandeng dulu dari situ. Mulai dari situ dulu kalian. Ayo gandeng. Ayo gandeng dia. Ya, itu dia. Silakan saksi dari pihak laki-laki dan saksi dari pihak perempuan. Fotonya dari sini. Mana nih yang foto? Tunggu sambil foto. Ya, yuk.
Dari pihak perempuan? Oh, iya. Baik, silakan kembali ke tempat. Silakan. Ya, baik, buat Rino dan juga Ruth, sesuai dengan sebuah aturan gereja bahwa kami menerima Rino dan Ruth menikah karena sudah berjanji menjadi anggota setia di Gereja Betel Indonesia. Menjadi pertanyaan, apakah kalian berdua mau berjanji bahwa kalian adalah anggota setia di Gereja Betel Indonesia Jemaat Mahasiswa Paninda? Baik, puji Tuhan. Lalu dengarkan dengan baik, ya. Sekarang kalian berdiri berdua, bangkit berdiri. Ya, Bapak Ibu, boleh kita dengarkan tentang janji nikah mereka. Ikuti saya Reno ya. Kalian hadap-hadapan. Silakan hadap-hadapan. Ya, pegangan tangan. Pegangan tangan. Letakin dulu bunganya. Ya. Pegang aja Bu. Salaman. Salam. Ya. Ya. Tuh. Ya. Ya Rino, kau pandang calon istrimu dan katakan sesuatu yang saya bacakan. Ikuti ya. Aku berjanji demi nama Allah Bapa. Aku berjanji demi aura nama Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Aku Bonatua Severino. Aku Bonatua Severino. Menerima engkau Delia Rahmasari. Menerima engkau Delia Rahmasari. Menjadi istriku yang sah. Menjadi istriku yang sah. Aku berjanji. Aku berjanji. Akan sungguh-sungguh mengasihimu. Akan sungguh-sungguh mengasihimu. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu. Aku akan memeliharamu. Mengasuhmu. Mengasuhmu. Dan merawatmu. Dan merawatmu. Dalam keadaan susah dan senang. Dalam keadaan susah dan senang. Kaya dan miskin. Kaya dan miskin. Sakit dan sehat. Sakit dan sehat. Dan setia kepadamu. Dan setia kepadamu. Sampai maut menceraikan kita. Sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah. Sesuai dengan ketetapan Allah. Aku berjanji. Aku berjanji. Oke, sekarang Ruth, ya, tatap wajah suamimu, calon suamimu. Aku berjanji demi nama Allah Bapa. Aku berjanji demi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Aku Delia Rahmasari. Aku Delia Ramasari. Menerima engkau Bonatua Severino. Menerima engkau Bonatua Severino. Menjadi suamiku yang sah. Menjadi suamiku yang sah. Aku berjanji. Aku berjanji Akan tunduk kepadamu. akan tunduk kepadamu Seperti kepada Tuhan. seperti kepada Tuhan. Aku akan memeliharamu. Aku akan memeliharamu, Mengasihimu. mengasihimu, Dan merawatmu. dan merawatmu Dalam keadaan susah dan senang. dalam keadaan susah dan senang, Kaya dan miskin. kaya dan miskin, Sakit dan sehat. sakit dan sehat, Dan setia kepadamu. dan setia kepadamu Sampai maut menceraikan kita. sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah. Sesuai dengan ketetapan Allah, Aku berjanji. aku berjanji. Ya, baik. Silakan maju ke sini dulu. Saya minta kembali saksinya untuk boleh menghadiri.
Mereka menandatangani surat perjanjian nikah mereka. Ya. Tulis namanya. Tulis nama kamu sendiri. Ya. Ya, silakan kembali. Silakan kembali. Baik, puji Tuhan, saya mengajak kita semua bangkit diri. WR Singers maju ke depan. Silakan kalian berdiri, taruh bunganya. Ada pada depan. Salaman. Ya, oke ya. Kita naikkan dulu pujian kepada Tuhan. Kuserahkan, kuserahkan, haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, yang dipersatukan oleh Tuhan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia dengan cara apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan berdiri. Dengan tangan. Di hadapanmu ya Bapa Surgawi, Tuhan yang merancang pernikahan, Tuhan yang menjadikan mereka menjadi satu. Kepadamu jugalah ya Tuhan, hamba-Mu meminta supaya Engkau turunkanlah berkat-Mu atas rumah tangga yang baru ini. Apa yang Tuhan Engkau sudah persatukan, Tuhan terus Engkau menjamin, menjaga, memelihara, melindungi rumah tangga yang baru ini Tuhan. Kemanapun mereka pergi dan melangkah, diberkati oleh Tuhan. Biarlah mereka melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan. Kuasa rahmat anugerah kebaikan Tuhan melimpah atas mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masukmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Silakan hadap ke sana. Ya, ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, bahwa saya sebagai Gembala Sidang Gereja Betel Indonesia Jemaat Mawar Saron Harapan Indah, pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022
tepatnya jam 11.30 bahwa saudara Rino dan juga Ruth telah dinyatakan sah sebagai suami istri. Haleluya. Sebagai tanda sah bahwa mereka sudah menikah, gereja memberikan surat nikah. Dan seterusnya kami harapkan kepada keluarga supaya dilanjutkan ke tingkat catatan sipil. Boleh berikan tepuk tangan karena mereka sah secara agama. Senyum manis. Ayo, foto mereka biar kelihatan dua-duanya. Oke. Ini saya berharap kalian berdua ini nanti dibikin bingkainya yang bagus. Baru buat di dekat di mana kalian bisa lihat tiap hari. Jadi kalau Rino macam-macam tinggal bilang, coba lihat tuh baca. Ya, ini kalian berdua punya. Ya, silakan. Saya minta penatua gereja Bapak Raymond maju ke depan untuk menyerahkan. Ya, Bapak Raymond, Bapak Raymond maju ke depan. Ya. Silakan. Biarlah Alkitab ini akan memberkati rumah tangga kalian dan untuk selamanya kalian harus berdasarkan pada Alkitab ini. Amin. Silakan. Oke, silakan taruh dulu di sini. Ya, kalian berdua hadap-hadapan. Bapak Ibu mereka sudah sah sebagai suami istri. Ya, Rino dan Ruth sudah sah menjadi suami istri. Kira-kira sekarang yang terbaik yang kamu kasih berikan sama istrimu apa? Sekarang kasih apa Coba kamu? lihat istrimu, tatap istrimu. Tatap istrimu. Coba kasih sesuatu yang terbaik. Ayo. Ayo, pegang pundak istrimu. Pegang, ya. Pelan-pelan. Dekatin. Ayo Ruth, kau siap-siap. Silakan. Saling menatap. Iya, tahan. Tahan, ayo, tahan. Iya. Terus, ya. Oke, sekarang Ruth, kalau suamimu sudah lakukan itu, apa yang kamu lakukan? Hah? Enggak boleh. Ayo, kamu balik, pegang pundaknya, yuk. Kamu agak nunduk sedikit karena kamu tinggi. Ayo, lagi nunduk, tahan. Boleh tepuk tangan semuanya. Ya, oke. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada. Ya. Sekali lagi boleh semua berikan tepuk tangan. Luar biasa. Hari ini telah dipersatukan Tuhan. Rino dan Delia, Boas dan Ruth menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Untuk itu kita mengucap syukur, Tuhan begitu baik. Mereka sudah saling memberikan cium kudus, cium tanda. Mereka mulai hari ini kasih mereka akan tetap selama-lamanya. Amin. Sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik. Dan dalam kesempatan ini mereka sudah menjadi rumah tangga yang baru. Mereka akan memberikan persembahan sulung, persembahan pertama mereka.
di mana mereka sudah diberkati Tuhan dalam rumah tangga yang baru, dan diikuti dengan kita semua untuk memberikan persembahan, dan persembahan ini akan dijalankan. Saya mengundang petugas persembahan maju ke depan. Dengan kasih Kristus, Ibu Siregar bisa memimpin kita di dalam doa. Ya, boleh tetap tenang semua. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Di pada hari ini Tuhan, kami merasakan lawatan Tuhan terjadi di hari pernikahan adik kami Boas dengan Ruth Tuhan. Kami percaya Bapa, mereka sudah menerima pemberkatan nikah dari Tuhan. Biarlah Tuhan jadikan keluarga ini Bapa menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang takut akan Tuhan. Kami percaya pimpin mereka Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tibalah saatnya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkatilah persembahan kami. Kami yakin dan percaya yang memberi diberkati luar biasa, yang memberi diberkati berlimpah-limpah Bapa. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur bagi-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pertama, ayo pengantin bangkit berdiri. Suami menggandeng istrinya untuk memberikan persembahan sulung, persembahan pertama mereka ke dalam rumah Tuhan. Sambil kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, ku berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus, Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya, selamanya. Aku bernyanyi. Terima kasih Tuhan. Bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus.